Arman Hapsari, kamu lulus tes tertulis. Ikut aku. Kayaknya udah nggak ada harapan. Sudahlah, di Jaka kan bukan cuma ada satu perusahaan ini saja. Masa ongkos MRT 20.000 bolak-balik sia-sia gitu aja? Air mineral harga puluhan ribu sebotol, aku harus minum biar gak rugi. Anakku sayang, kamu kok makan mie instan lagi? Itu kan gak ada gizinya. Ibu, ayah mana? Kesehatannya udah mendingan belum? Ayahmu udah jauh lebih baik, lagi ngasinin sayur. Suruh dia minum jus brokoli ini. Udah aku blenderin semua. Nih, sayang. Gak mau minum itu? Ayo cepetan. Ayah, walaupun rasanya nggak enak tetap harus diminum. Buat kesehatan ayah masa nggak tahu? Hah? Harus diminum ya? Wajib diminum. Oke. Aku nurut sama anak. Aku minum ya. Ayahmu cuma nurut sama kamu. Di sini sama aku sehari cuma marah-marah terus. Dengerin ya, lihat. Udah habis kan? Enak. Ayo lihat. Nah, nanti kalau keasinan sayur aku udah jadi, ayah bikinin pangsit isi asinan buat kamu. Ayah kirim ke kamu. Pokoknya anakku dimanapun harus tetap bisa makan masakan rumah kita. Aku emang paling suka pangsit isi asinan buatan ayah. Tapi ayah harus jaga kesehatan, jangan bikin aku khawatir terus. Aduh, ngapain rebutan? Tangan kamu kotor banget. Anakku perhatian sama aku, lagi ngomong sama aku. Aduh, kamu. Kalian berdua. Ngapain ribut? Aku cuma mau ngobrol sebentar sama anak. Kenapa? Ngobrol kan udah disuruh ngobrol. Ngapain teriak-teriak? Cepetan, ngobrol. Nah, uangnya cukup nggak? Kalau kurang nanti ibu transfer lagi. Cukup. Mana nggak cukup? Aku kan ngontrak bareng teman, sebulan cuma 4 juta. Akhir pekan juga aku jagain anjing orang. Dapat uang tambahan, cukup. Jagain anjing ini. Nah, kerjaan kamu capek banget. Kalau nggak kuat pulang aja. Aku sama ayahmu bisa biayain kamu. Iya, bisa biayain kamu. Jangan Iya, benar. rebutan. Aku. Sini HP-nya. Halo, Molly? Hari ini bisa jagain anjing gak? Bisa. Oke, masih Alfa ya, kayak biasa. Tapi pemiliknya pesen banget. Kali ini kamu jangan ngajarin anjing itu jalan pakai 3 kaki lagi. Tenang aja. Alpa. Stop. Alfa, sini. Aku kangen banget sama kamu. Coba aku lihat, kok jadi kurusan? Nama aku Mia Wijaya, seseorang yang jago banget cari celah. Setelah ujian masuk universitas, aku dari kota kecil kelas 3 berhasil masuk ke kota Jaka dengan cara nyaris lulus kuliah. Dapat magang juga karena cari celah. Setelah 6 bulan masa percobaan, aku dapat kesempatan jadi karyawan tetap dengan cara nyaris lagi. Berhasil absen. Untung gak telat. Hari ini hari pertamaku jadi karyawan tetap. Kak Siti. Ini kopi yang aku bawain buat kamu. Makasih ya Kak Siti udah bimbing aku selama masa percobaan. Aku mana sempat mikir minum kopi. Hari ini perusahaan mau PHK besar-besaran. PHK? Orang itu siapa? Kok gaya banget? Ini konsultan strategi yang didatangkan kantor pusat dari Maxwell untuk membantu perusahaan kita mengoptimalkan struktur organisasi. Dengar-dengar minggu lalu, dia di cabang Kota Jira. Sehari langsung PHK 40 orang. Kayak kita gini, orang tua masih ada, anak-anak masih kecil. Cicilan rumah juga ada. Kalau sampai kena PHK... Apa aku masih bisa jadi karyawan tetap hari ini? Tenang saja, pasti nggak sampai ke kamu. Minggu lalu kamu sudah lolos presentasi perusahaan. Perusahaan suka sama performa kamu. Harusnya hari ini kamu bisa jadi karyawan tetap. Tinggal tanda tangan kontrak resmi. Benar juga. Sekarang ke ruang rapat. Pak Doni manggil aku masuk. Gak apa-apa kok, masuk aja. Mia, setelah pertimbangan matang, perusahaan memutuskan gak jadi kontrak sama kamu. Boleh tanya, alasan spesifik aku dioptimasi apa ya? Mia ya? Posisi kerja kamu ternyata 37% tugasnya sama dengan posisi lain.
Laporan riset pasar yang kamu buat udah aku cek. Data dan metode kamu tertinggal 2 siklus dari pesaing. Jadi menurut aku, posisi ini memang gak perlu dipertahankan. Itu pendapat profesional dari aku. Semua laporan riset yang aku kerjain sampai tengah malam, ide-ide inovatif yang dipuji Kak Siti, di mulut dia, cuma jadi deretan data dingin yang gak berguna. Karena kamu belum jadi karyawan tetap, perusahaan gak perlu kasih kompensasi. Tapi gaji bulan ini tetap dibayar penuh. Masa magang aku sebenarnya sudah selesai minggu lalu. Hari ini cuma mau tanda tangan kontrak perpanjangan. Kalau perusahaan mau pecat aku, sesuai undang-undang ketenagakerjaan, perusahaan harus kasih kompensasi. Aku memang cuma karyawan kecil. Tapi kalau diperlakukan gak adil, aku tetap bakal pilih ajukan ke arbitrase ketenagakerjaan. Mia, anak muda harus mikir ke masa depan. Arbitrase bisa pengaruhi pemeriksaan latar belakang kamu. Kamu pikirkan baik-baik ya. Pak Doni, aku percaya perusahaan bakal adil. Aku juga gak mau sampai harus ke arbitrase. Kalau Pak Doni gak bisa putusin, aku bisa langsung bicara sama Elsa. Soalnya kontak dari Pak Andi dari grup Awan masih ada di aku. Pak Doni, proyek kita selama bertahun-tahun ini berkat Anda juga. Kalau ada masalah, bilang aja. Tender grup Awan kita semua beres karena Anda yang urus. Ini cuma tanda terima kasih aja. Baik. Mia, kamu keluar dulu aja. Kami mau diskusi sebentar. Laporan data ini gak ada masalah kan? Gak ada masalah. Jangan tertipu wajah ibunya dia. Dia itu anak paling kritis di perusahaan. Sedikit pun gak mau rugi. Kami ke departemen berikutnya. Hati-hati di jalan. Pak Eko, aku tahu Anda sibuk banget, tapi boleh nggak kasih aku waktu 10 menit? Kamu cuma punya 5 menit. Cukup. Anda bilang metode laporan aku ketinggalan zaman. Aku mau tahu maksudnya secara spesifik apa. Rasa ingin tahu kamu lumayan. Bagian ketiga, analisis kompetitor. Cara kamu ngumpulin data masih pakai standar tahun 2018. Tingkat bias samplingnya lebih tinggi 23% dari metode terbaik saat ini. Ini nggak benar. Itu kan versi uji coba 3 bulan lalu. Aku udah begadang buat revisi ulang kok. Minggu lalu versi resminya harusnya sudah diupdate. Lihat di sini, standar deviation di sini sengaja dibesarin sampai 40%. Lima menit lagi, bawa versi resmi laporan kamu ke kantor atas di lantai paling atas. Udah kayak bangkit dari kubur. Kamu Mia kan? Iya, Sekarang kamu punya 2 pilihan. Pertama, buktikan kalau aku salah. Kedua, buktikan kalau kamu layak dapat pengecualian. Semoga berhasil ya. 5 menit. Gimana Mia? Lagi berjuang. Questions down to this girl, doubt is lurking in the room. The tune is sitting knows the way I choose. Am I the pain? Won't you decide? This greedy light we keep inside. Am I the blame for all this pain? Or call me insane? To cover up his hate, I wear a mask. I wear a mask. Pak Eko, ini laporan versi resmi aku. Kamu tepat waktu. Duduk. Laporan data versi ini memang lebih teliti daripada versi uji coba. Tapi, pekerjaan kamu sama Siti memang ada tumpang tindih. Perusahaan bakal pilih salah satu dari kalian berdua. Kasih. Jangan lupa makan ya. Makasih udah nemenin aku lembur, Kak Siti. Tahu kamu gak suka paprika, jadi nggak aku masukin. Kayak kita gini, atas masih ada orang tua, bawah ada anak, belum lagi cicilan rumah. Kalau sampai kena PHK, Aku bisa pergi, tapi harus dapat kompensasi karyawan tetap. Data aku harus jelas tercatat, bukan karena kemampuan pribadi aku bermasalah. Itu penting banget buat pemeriksaan latar belakang kerja aku berikutnya. Dengan latar pendidikan kamu,
Bahkan seleksi awal CV di Maxwell aja nggak lolos. Bawa ini ke HRD, nanti kamu dikasih kesempatan tes tulis. Maxwell, itu kan perusahaan konsultan papan atas setelah MDB yang cuma nerima talenta terbaik. Aku beneran bisa ikut tes tulisnya. Soal lolos atau enggak, itu tergantung kemampuan kamu sendiri. Aku udah dapat kompensasi PHK yang seharusnya aku terima. Aku juga udah memastikan tebakan aku. Pak Doni khawatir aku punya bukti dia nerima suap. Dia gantiin laporan resmi aku, dia memanfaatin kesempatan ini buat ngusir aku. Mia, kamu ngapain? Aku cuma sekalian kirimin foto sama video ke HR dan musuh bebuyutan kamu, James. Semuanya udah aku kirim. Kamu benar. Aku, Mia, emang gak pernah mau rugi sedikit pun. Kak Siti, aku pergi dulu ya. Santai aja, mendadak kaya. Hari ini akhirnya aku bisa datang ke perusahaan impian aku. Suatu hari nanti, aku bisa kerja di sini nggak? Halo, Aku datang buat tes tulis. Nama aku Mia Wijaya. silakan kamu jalan ke sana. Nanti ada yang manggil masuk ke ruang rapat buat ikut tes tulis. Oke, makasih. Maaf, aku lagi wawancara. Kali ini aku gak bisa balik ke acara alumni ARF. Aku S1 dan S2 di Yale. Wah, kebetulan banget ya. Kamu juga dari Yale. Kamu udah pernah tahu tentang divisi bisnis perusahaan ini belum? Menurut aku, bidang riset aku cocok banget sama posisi ini. Para kandidat, ikut aku masuk ke dalam ya. Ayo jalan. Udah mulai. Masuk. Ayo, Ayo. kita masuk ya. Gak heran perusahaan gede. Air minumnya aja mahal banget. Waktu pengerjaan soal 90 menit. Setelah selesai, semua tunggu di sini. Kandidat yang lolos akan kami hubungi satu persatu buat wawancara. Silakan mulai ya semuanya. Estimasi kapasitas pasar. Setiap tahun kota besar di seluruh negara habisin berapa gelas kopi fresh? Tolong sebutin asumsi utama dan logika perhitungannya. Penduduk tetap kota besar sekitar 80 juta orang. Target utama konsumen kayaknya pekerja kantoran sama mahasiswa sekitar 30%. Faktor lain yang dipertimbangkan kayak permintaan musim panas bakal tambah 15%. Brand harga terjangkau sekitar 70%. Setelah penyesuaian, perkiraan totalnya di kisaran 3,5 sampai 4 miliar gelas per tahun. Itu, yang kamu bilang orang yang suka bikin kejutan. Mau aku samperin nggak? Nggak usah. Kalau jalur resmi aja dia nggak lolos, itu berarti Dia emang gak cocok buat grup Maxwell. Kok aku ngerasa dia mirip sama seseorang ya? siapa? Pemeran utama perempuan dalam film yang kamu suka. Kamu kebanyakan ngomong. Hei, gitu ya? Dulu kamu suka pemeran utama itu kan? Bukannya kamu suka orang itu? Aku nggak pernah bilang. Kamu pernah bilang.